Engkaulah harapan dalam hidupku. Okomene Otorita Ibu Kota Nusantara. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita bisa adakan fellowship tiap episode doa pada hari ini. Saya yakin kita udah sangat rindu ya. Ada persekutuan doa yang bisa rutin ya. Nanti setelah persekutuan doa kita akan membicarakan tempat yang ada di Tower D ya, chapel. Dan saya sudah menyampaikan kepada Pak Ses ya, beliau mengatakan Pak Troy lanjut gitu, silakan itu digunakan. Memang peruntukannya untuk itu. Nah itu dulu kawan-kawan, sekarang lebih baik kita kenalan dulu ya satu sama lain kan, masih banyak belum tahu nih, termasuk saya juga. Pak Binsar apalagi nanya, dia kan bolak-balik ini ya. Kalau boleh kita berkenalan terlebih dahulu. Saya mulai dari mana? Saya dulu deh ya supaya nyaman. Jadi shalom semuanya sekali lagi. Halo. Nama saya Troy Pantol, staf khusus Pak Kepala untuk urusan komunikasi publik. Itu aja ya. Terima kasih. Silakan Pak Binsar. Habis itu nyambung ya selanjutnya. Ya. Shalom. Shalom. Ayo silakan masuk. Nah, ini ayo. Silakan mulai. Jadi perkenalan. Ada. Ini masih ada di sini. Ya, perkenalan ya. Silakan. Ya, nama saya Binsar Simanjuntak. Istri 1, anak 4. Udah besar-besar semua tadi. Kemudian saya bersyukur bisa berada di tempat ini. Kemudian saya juga sama dengan Pak Troy, staf khusus dari Kepala Otorita. Demikian cukup ya. Terima kasih. Masih. Oke. Shalom. Shalom. Ada semangatnya shalom. Shalom. Ada sukacita malam ini. Amin. Capek tadi pulang kerja. Itu udah mandi sudah. Udah mandi semua ya? Amin. Oke. Belum mandi, gak apa-apa, masih mandi. Oke, baik. Malam hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan di mana kita boleh dipertemukan di dalam suatu persekutuan Okomene Otorita KN. Dan malam hari ini bukan satu kebetulan kita ada di tempat ini, itu semua karena rancangan Tuhan yang buat kita saudara. Tadi kita sudah mendengar dari teman-teman kita, dari bapak-bapak kita, bahwa kita ini semua dari berbagai wilayah dan kita dipertemukan di sini. Tuhan punya rencana yang indah buat kita untuk membangun negara Indonesia ini, membangun IKN ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dengan berbagai semua kemampuan yang kita miliki saat ini yang kita bawa di tempat ini. Malam hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita percaya bahwa saat kita hadir di tempat ini, meluangkan waktu, menyuarakan memuji Tuhan, kita percaya Tuhan hadir di dalam ibadah kita, memberkati dan mengurapi kita. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita naikkan pujian, menyatakan manis kau dengar Tuhan. Sebab malam hari ini ucapan syukur kita naikkan melalui ujian kita. Sebab tidak ada yang terlalu indah selain kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan. Katakan ya Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu Selagi
selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita semua rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita dari berbagai wilayah, kita dari berbagai tempat. Saat ini kita dipilih untuk memuliakan Tuhan. Kita naikkan pujian, kita dipilih dari segala bangsa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan. Dipilih dari segala bangsa, dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskan, yang membawa kemuliaan, hanya baginya kemuliaan, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Masih kuat berdiri Bapak Ibu? Masih. Haleluya. Kita mau dengar. Iya. Kita mau dengarkan firman Tuhan malam hari ini yang disampaikan oleh hambanya Bapak Troy. Dan cepat sekali Bapak. Pujiannya kurang deh. Iya. Baik, kita naikkan pujian yang mengatakan ku pandang wajahmu dan berseru. Saya percaya pada malam hari ini kita membawa banyak berkat, banyak sukacita, tetapi ada juga dari kita yang mungkin terbeban dan banyak hal yang mungkin kita rasakan, terutama kita ada di tempat ini. Betul ya Bapak Ibu? Ya. Tapi kita percaya bahwa pertolongan kita hanya di dalam Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan akan jaga kita, Tuhan akan topang kita, dan Tuhan akan berikan kita kekuatan untuk melewati banyak hal. Kita naikkan pujian ini bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalan hidup ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas.
mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, malam hari ini bukan karena rencana kami, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena pikiran kami. Kami sungguh percaya itu hanya karena Engkau Tuhan yang mengadakan segala sesuatu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini tanggal 8 Mei 2025, kami percaya Tuhan sudah tentukan tanggal dan waktunya. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa rencana-Mu indah, rencana-Mu dahsyat di dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami memuji-muji Engkau, kami menyembah Engkau, kami berdoa Tuhan Yesus. Tapi kami juga mau mendengarkan isi hati-Mu lewat firman yang sebentar hamba-Mu akan sampaikan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja yang berbicara, dan biar semua yang ada di sini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan taruh rema di dalam hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, dan biar Tuhan Engkau saja yang bersabda Tuhan Yesus, dan biar kami Tuhan menerima, dan kami mau merenungkan, dan bila ada hal-hal yang harus kami rubah Tuhan, kami akan tunduk Tuhan, kami akan setia dan kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi shalom. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang excited pada malam hari ini? Ya. Amin ya, puji Tuhan ya, semuanya semangat ya. Saya sendiri semangat. Saya itu bersyukur sekali ya, ternyata inilah yang hari yang ditunggu-tunggu Tuhan, kita bisa berkumpul. Benar-benar kita bisa fellowship ya. Kita bisa memuji menyembah Tuhan, ada firman Tuhan dilepaskan. 2 minggu yang lalu kami juga berkumpul bersama dengan 12 teman-teman yang ada di sini ya. Seperti murid-murid Yesus tuh, Pak Binsan, ada 12 orang. Dan kami sungguh mengamini bahwa nanti Kamis 8 Mei kita akan undang dan lebih banyak lagi. Dan saya percaya bahwa ini bukan yang terakhir ya, kita harus imani itu. Apalagi OIKN sudah menyediakan tempat, yaitu kapel ya, chapel yang di Tower D. Jadi itu akan kita gunakan, nanti akan kita bicarakan bagaimana kita semua bisa terlibat ya untuk memakai ruangan tersebut, sehingga kerinduan teman-teman untuk ada doa, fellowship atau apapun secara berkala itu bisa kita lakukan. Tadi barusan saya dengar juga katanya sudah ada mimbar, betul ya? Saya nggak tahu benar ya Linda ya? Ada mimbar, ada tempat duduk begitu ya. Nanti kita cek, karena tadi pagi saya jalan pagi, saya keliling tuh, saya sengaja datang ke tempat itu, saya berdoa di kapel itu, betul teman-teman ya. Saya punya hati bahwa Tuhan tuh pasti taruh tempat kapel itu bukan sesuatu yang kebetulan. Dan saya doakan kapel itu, saya bilang Tuhan, kalau memang tempat ini Tuhan tentukan, hamba-Mu percaya nanti banyak jiwa-jiwa yang akan datang di tempat itu, berdoa, menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan, mengenal Tuhan jauh lebih dalam lagi, dan bisa sharing satu sama lain. Amin. Dan yang paling penting adalah semakin banyak jiwa-jiwa dan orang-orang yang takut dan taat akan Tuhan. Ya, katakan amin ya semuanya ya. Puji Tuhan. Tapi saya tahu bahwa ada Tuhan itu mengutus ya buat saya dan saudara semua dimanapun kita berada. 2 minggu yang lalu kami saling ngobrol satu sama lain, kami saling sharing ya satu sama lain ya. Kita katakan bahwa pasti ketika kita jauh ya dari keluarga, dari orang-orang yang kita kasih, kita cintai, pasti ada burden ya, ada beban ya di pikiran kita, di hati kita dan sebagainya. Dan kemarin teman-teman itu cerita. Nah, saya mengharapkan agar kita semua di sini bersatu ya di dalam Tuhan, kita saling menguatkan. Memang berat ya rasanya ya. Nah, saya ingin menyampaikan ya satu hal yang Tuhan taruh di hati saya, cepat aja. Tetaplah berdoa dan berjaga-jaga dalam setiap keadaan ya. Nah, saya bacakan firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 11. Saya bacakan ya buat teman-teman biar teman-teman fokus lah ya. Mazmur 84 ayat 11, dikatakan begini firman Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
Saya hanya ingin mengingatkan begini teman-teman, ini kan kebanyakan kita dari Jakarta ataupun dari kota-kota besar dan lain sebagainya. Jangan sampai hari-hari ini di tengah kesibukan teman-teman semua di sini, di tengah kegalauan pikiran, udah ngaku aja deh, ya kan pasti kita galau kan, nggak biasa-biasanya kita jauh dari hiruk-pikuk kota besar yang tadi kita sempat ngobrol ya. Oh, kita mau pesen Harvest gampang gitu kan ya, dapur coklat gampang, kita ke mall gampang gitu ya. Nah, di sini kita sepertinya bermain dengan alam pikiran kita, jadi iblis itu suka mengganggu dengan cara-cara begini, membuat kita tuh jadi nggak fokus, kemudian kita jadi lemah. Hati-hati, hari-hari ini yang namanya roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap itu mencoba untuk mempengaruhi pikiran kita. Itu starting from the mind, ya, mulainya itu dari pikiran gitu loh ya. Pikiran yang negatif, pikiran yang dilemahkan. Kok saya begini, kok saya begitu gitu loh. Nah, kemudian mungkin juga di antara kita merasa begini, semakin saya berdoa, semakin saya ikut Tuhan, semakin saya baca firman, kok ternyata hidup saya nggak jadi lebih baik gitu loh. Ya kan? Kok ternyata saya seakan-akan kok jadi begini gitu loh. Terus rencana Tuhan itu seperti apa? Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, ini Mazmur Daud itu mengingatkan kita hari ini, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Justru, sekali lagi saya mau katakan, justru dalam situasi pikiran kondisi yang sangat sulit ini, kita harus kejar Tuhan benar-benar gitu loh. Kita harus berada di dalam rumah Tuhan. Hati kita itu di mana roh Allah itu ada di situ, kita harus pertahankan. Biar roh Allah itu betul-betul ada di dalam kehidupan kita, berkuasa, dan mempengaruhi pikiran kita, bukan masalah kita yang mempengaruhi pikiran kita. Ya, amin ya. Jadi memang saya tahu, wah teori aja gitu kan, susah nih Pak Troy gitu. Tetapi memang itu peperangan rohani yang hari-hari ini harus kita lakukan. Katakan peperangan rohani. Itu yang terjadi nih hari-hari ini, betul ya. Semakin kita itu mendekati perbuatan atau sudah di dalam perbuatan yang benar gitu ya, semakin gangguannya itu semakin banyak ya. Semakin kita itu di dalam perbuatan yang tidak benar dan kita tuh salah melakukan sesuatu, kayaknya gak ada godaan. Itu cara kerja setan, cara kerja iblis itu seperti itu. Jadi makanya ada orang yang nyaman di antara persoalan, dosa, kesalahan yang dia lakukan. Bener ya Pak Binsar ya, Pak Binsar ini kan ahli audit bukan itu. Bapak pengalaman di BPKP ya kan, audit ya Pak ya. Orang yang salah, dia akan nyaman dengan kesalahannya, dia akan menyembunyikan kesalahannya, dan kesalahannya semakin banyak, semakin betul ya Pak ya. Tapi orang yang benar, dia akan diganggu dengan segala macam pikiran ya. Lalu kita tuh di jalan benar itu jadi goyang gitu loh. Gua bener nggak sih gitu loh. Ya kan, am I on the right track or not gitu loh. Kok kayaknya hidup gua semakin turun gitu loh, kayaknya nggak naik gitu loh. Katanya kita jadi kepala dan bukan ekor loh, kok jadinya begini. Well, Tuhan lagi menguji iman kita, dan kita tuh harus mengikuti proses. Nggak ada ceritanya nggak ada proses, jadi sabar aja. Katakan sabar. Bilang dong, ngomong tepukin dada, aku bersabar. Bener, sabar. Jadi nama tengah kita itu sabar. Gitu ya. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak bersabar, kita akan dipengaruhi yang namanya marah, emosi. Ya. Terus kita jadi apa? Panik. Ya. Terus kita jadi apa? Evil. Musuhnya anak Tuhan itu mengabarkan sesuatu yang serba surgawi. Enggak ini. Kita jadi ngeri banget nih. Ya kan? Jahat banget nih. Nah, kayak gitu. Jangan sampai kita anak Tuhan itu menjadi seperti itu. Jadi, yang pertama, udah deh. Kita benar-benar doa sama Tuhan. Ya, sembah Tuhan aja, jangan nyembah yang lain-lain gitu loh. Ya, itu benar ya. Hari-hari ini ada juga tuh di antara kita, bener nggak nih? Gue berdoa, gue nyembah Tuhan, akhirnya nyembah yang lain. Sorry ya, dia pakai apa? Dia pakai cara-cara yang nggak benar gitu loh. Saya percaya di sini enggak. Tapi saya menemui ketika saya melayani
adalah begitu ya, jemaat ya di Jakarta. Dia pakai apa? Dia pakai aji-aji, pakai jimat, ya, pakai ilmu hitam, pakai dukun, pakai mantra. Terus mungkin ada yang kenal sama kamu gini, kamu minum ini aja gitu, kamu bakalan aman nih minum air putih yang udah di jambi-jambi lah, di mantra-mantra gitu. Hati-hati. Jangan sampai kita tuh ambil jalan pintas seperti itu. Udah, kita berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, baca firman Tuhan. Jadi hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya, staf khusus minta maaf gitu ya. Yang tidak atau belum rajin firman Tuhan, please, kalian mesti baca firman Tuhan. Jangan sekali-sekali atau hanya tiap hari Minggu aja. You have to read it every time, every day. Yang belum terbiasa, yuk baca firman Tuhan. Apa sebanyak apa? Udah deh, kalau Tuhan taruh isi hati kalian, kalian cuman dapatnya 1 ayat, gak apa-apa. Nanti pelan-pelan Tuhan berikan kekuatan buat kamu baca 1 pasal. Lama-lama kamu ketagihan baca 2 pasal. Lama-lama kepilih lagi baca 3 pasal dan sebagainya. Katakan yuk, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Aku janji mau baca firman Tuhan. Aku janji mau baca. Ya nggak mau ngomong janji nggak nih? Ya, baca firman Tuhan ya. Setiap minggu, enggak? Setiap hari. Setiap hari, bahkan setiap malam. Mau pagi boleh kalian bangun pagi berdoa. Jangan lupa berdoa. Ya, kalau bangun pagi, ini pasti kalian udah dengar deh banyak khotbah. Kalau bangun pagi, jangan cari diri. Ya, jangan. Kenapa? Ini pengaruhnya itu buruk kok di dalam pikiran kita. Udah ada penelitiannya. Jangan mau kalian terjebak dan tergantung dengan benda mati ini yang namanya gadget, yang namanya sosial media. Baca firman Tuhan. Jangan cari gadgetnya dulu. Beneran deh. Karena itu fatal banget. Kalian udah di usia udah matang lah gitu ya. Kalian bekerja di sini, cari Tuhan terlebih dulu, baca firman Tuhan Alkitab. Itu ya, amin ya. Nah, saya nggak mau lama-lama. Saya ingin mengatakan begini. Ketika kita dekat sama Tuhan, ada satu hal yang hari-hari ini, nggak tahu ya kenapa ya. Tadi waktu saya mandi itu, saya tuh mau mengatakan ataupun menyampaikan khotbah yang topik berbeda. Tapi waktu saya mandi, Pak Binsar, Tuhan tuh tiba-tiba tuh kayak mengingatkan saya ngomong soal pengampunan. Bicara soal pengampunan. Dan saya tahu ketika kita mau dekat sama Tuhan, salah satu persyaratan, adalah kita punya hati mau mengampuni. Kita punya hati mau melepaskan pengampunan. Artinya apa? Cara kerja iblis itu jahat ketika hati kita tuh penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian yang tidak mau mengampuni. Saya membacakan firman Tuhan tentang pengampunan. Markus 11 ayat 25. Disambung Markus 11 ayat 26. Kalau ada yang sudah ketemu, saya boleh minta tolong dibacain dengan keras. Boleh salah satu, saya minta. Markus 11 ayat 25 dan 26. Silakan. Yang baru datang. Boleh sambil berdiri. 11 ayat 25 dan 26. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lanjut, ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Katakan amin. Amin. Silakan duduk. Yang mengatakan bukan saya ya, tapi ini Tuhan sendiri nih di dalam kitab Markus. Saya ulangi sekali lagi. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ingat ya, tadi kan kita bilang doa itu penting. Amin ya, doa itu penting. Baca firman itu penting. Tetapi persyaratannya Tuhan bilang, ampuni dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi kita harus melepaskan yang namanya pengampunan.
Saya tuh kalau udah ngomong pengampunan itu udah on fire banget tuh. Karena banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di dalam hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan apapun lah gitu. Itu karena dasarnya tidak mau melepaskan pengampunan. Dasarnya kepahitan yang disimpan bukan 1-2 tahun, ada yang puluhan tahun. Dia tuh nggak bisa mengampuni papanya, tidak bisa mengampuni mamanya, tidak bisa mengampuni keluarganya. Malam hari ini saya sungguh-sungguh ingin saya berdoa buat teman-teman semua. Yuk, satu, berjaga-jaga hari-hari ini. Ya, di dalam berjaga-jaga, mari berdoa. Jangan pernah lepas doa. Yang ketiga, baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Yang keempat, kalau di antara kita masih ada rasa benci, rasa dendam, tawar hati, kepahitan, lepaskanlah itu. Beri pengampunan apapun yang, siapapun dan apapun yang dia lakukan atau orang-orang lakukan, rilis saja pengampunan. Ampunin aja, lepaskan. Memang berat, tapi itu yang Tuhan minta. Lepaskan pengampunan. Karena Tuhan bilang, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dahulu sekiranya barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Karena konsekuensinya, ini bukan saya ngomong, Tuhan bilang, supaya Bapamu yang di surga, ini ngomong Tuhan Yesus loh ya, Tuhan Yesus mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi jangan sampai kita tidak mengampuni siapapun yang sudah menyakiti hati kita. Siapapun, siapapun, benar siapapun. Mau pasangan kita, mau orang tua kita, mau teman kita, mau atasan kita, mau siapapun, dan masa lalumu yang dulu itu udah sampah. Itu sampah. Kalian mesti lepaskan pengampunan. Rilis aja kepahitan itu. Maka Bapamu di surga akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Karena di pas ayat 26 dikatakan, jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Sorry, saya hanya mengatakan, percuma kita berdoa jungkir balik kalau tidak melepaskan pengampunan. Karena apa? Tuhan tidak akan mengampuni kesalahan. Karena apa? Tidak melepaskan pengampunan. Jadi, mari lepasin aja pengampunan. Udah. Susah, berat, sakit, tapi pandang salib Yesus aja. Pandang surga. Pandang bahwa kita itu harus finish well. Finish strong. Harus menang. Pokoknya harus menang. Salah satunya, lepasin pengampunan. Dan lepasin pengampunan nggak bisa satu kali loh ya. Mesti berkali-kali. Terus. Karena kita masih hidup. Selama kita hidup, kita akan diganggu yang namanya orang menyakiti hati kita. Lepasin. Memang berat, tapi lepasin Tuhan. Aku ampuni dia Tuhan. Aku ampuni dia Tuhan. Aku ampuni dia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pasti kalian bisa melakukan itu. Pasti itu terjadi dan pasti semuanya menang. Itu tujuan hidup kita kan? Masuk ke surga dengan penuh kemenangan. Amin. Yuk kita berdoa. Boleh? Andi itu. Yang terakhir. Kita berdoa ya. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah Engkau ingatkan Tuhan, hari-hari ini kami harus berjaga-jaga. Hati kami harus betul-betul fokus kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengingatkan berdoa, Tuhan kami berjanji, malam hari ini kami mau lebih serius lagi berdoa. Malam hari ini kalau Tuhan ingatkan baca firman Tuhan, kami mau lebih sungguh-sungguh lagi baca firman Tuhan setiap hari. Dan bahkan ketika kami sedang bekerja, Tuhan ingatkan untuk baca firman Tuhan, kami mau taat Tuhan Yesus, baca firman Tuhan. Karena kami lemah Tuhan, daging ini sangat lemah. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, menuntun
pikiran kami, menuntun hati kami, menuntun mata kami, menuntun tangan kami, menuntun kaki kami, dan seluruh anggota tubuh kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami harus menggunakan seluruh anggota tubuh kami ini dengan penuh kekudusan. Kalau Tuhan ingatkan, kalau kami berdoa, kami harus melepaskan pengampunan. Tundukkan kepala betul-betul, teman-teman, pejamkan mata. Kalau malam hari ini Tuhan lagi ingatkan teman-teman, untuk orang-orang yang teman-teman di sini sulit untuk melepaskan pengampunan. Teman-teman diingatkan sakit hati terhadap orang tersebut, bahkan bukan satu orang, bahkan dua orang. Mari buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Ambil waktu beberapa menit untuk berdialog dengan Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang, ampuni dia, ayo, ampuni dia. Ayo teman-teman, ampuni dia. Sebut namanya dalam hati. Bilang, Tuhan, aku mau mengampuni. Sebut namanya. Sebut namanya teman-teman. Kalau teman-teman punya rasa sakit hati, punya kepahitan, punya tawar hati, punya kepedihan, punya luka di dalam batinmu terhadap orang itu, sebut namanya dan bilang, aku melepaskan pengampunan buat kamu. Ingat-ingat namanya dia. Ayo lepaskan pengampunan. Gak usah malu. Gak usah malu. Dalam hati, Tuhan tahu kok isi hati kita. Lepaskan pengampunan. Jangan sampai terlambat ketika kita sudah nggak punya waktu lagi, ketika Tuhan sudah menghentikan nafas kita dan kita nggak lepaskan pengampunan. Ingat, Tuhan bilang, jika kamu tidak mengampuni, maka aku Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ampuni saja, ampuni aja teman-teman. Ampuni aja, ampuni aja. Tuhan pasti menolong kalian. Tuhan pasti menguatkan hati kalian. Dan satu hal, kalau pengampunan itu dilepaskan, maka yang berikutnya Tuhan akan beracara untuk memperbaiki hubungan itu. Hubungan yang sudah rusak selama ini, dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan kembalikan. Percaya saja, cara Tuhan itu ajaib. Mujizat Tuhan masih ada. Dan dia akan kembalikan sukacita itu. Dia akan kembalikan kebahagiaan itu. Hatimu yang dulu hilang hampa, karena tidak bisa melepaskan pengampunan dengan penuh kepahitan, tawar hati, dan luka, Tuhan akan sembuhkan. Tuhan jahit luka-luka itu. Dan kau akan diberikan hati yang baru, pengharapan yang baru. Ku pandang wajahmu dan berseru, yes Lord, pertolonganku datang darimu. Ya Tuhan, peganglah tangan, pegang tanganku ya Tuhan. Jangan lepaskan ya Tuhan, karena Engkau harapan buat kami Tuhan, sampai selamanya. Katakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergaulan kita. Tapi yang ingin saya sampaikan juga di sini adalah memang Tuhan sangat baik. Amin. Kepada kita semua, dalam apapun sebenarnya Tuhan sangat baik ya. Dan kita patut bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan atas kebaikannya. Dan saya juga setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Troy ya. Kita jangan sampai lupa sama Tuhan dalam segala tindakan dan pikiran dan kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita jauh dari orang-orang yang mungkin kita kasihi ya, tapi tetap kita ingat sama Tuhan dan juga jangan lakukan hal-hal yang membuat kita menjadi tanda kutip ya, bukan anak Tuhan gitu ya. Jadi tetaplah kita selalu setia dengan Tuhan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan juga ya terus terang berkat Tuhan sama saya itu sangat berlimpah ya kan. Karena apa ya, saya seumur seperti saya sekarang ini ya masih bisa beraktivitas gitu loh. Karena saya sudah, kalau bicara apa secara
ASN atau PNS sudah usia pensiun kan, usia pensiun nomor 60, tapi masih diberi kesempatan untuk bisa berkarya, ya, puji Tuhan. Dan tentunya apa yang saya lakukan juga tentunya karena Tuhan, ya. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi adalah ya karena kebersamaan dalam suatu organisasi. Ya, terlebih saya dalam di kecil saya dengan Desi sama Robert, ya. Wah, itu luar biasa tuh, orang-orang pilihan Tuhan juga ini. Tepuk tangan dong untuk Desi sama Robert. Ya, saya kan nggak kenal dan saya nggak tahu, ya. Tiba-tiba Tuhan menunjuk mengasihi mereka ke saya melalui orang lain tentunya, ya, tanpa pengetahuan saya, tanpa ini saya, ya. Tapi tentu itulah juga mungkin karena kita seperti kata Pak Toy, jangan lupa berdoa, ya. Jadi memang kita harus biasakan juga berdoa apapun lah, ya. Ya, tapi juga jangan menjadi rutinitas, selalu minta pada Tuhan. Nah, itu juga satu lagi, ya. Kalau kita minta itu Tuhan dengarkan loh, benar, ya. Yes. Ya, saya nggak bisa banyak cerita lah, tapi dalam kehidupan saya sehari-hari saya sangat merasa, dan apa yang diberikan itu kadang-kadang pada waktu dan tempat yang nggak kita pikirkan, ya. Bisa jadi juga seakan-akan lama sekali, ya. Tahu ya kok jadi begini jalannya dan indah sekali gitu, ya. Saya rasa itu, ya. Dan saya sangat senang ini ikut ada di keluarga ini, ya. Ini kan kita jadi keluarga ini kan, jadi keluarga loh, ya. Jadi apa? Dengan saling sharing seperti ini gua menunjukkan satu keluarga, ya. Dan mudah-mudahan semakin diberkatilah perkumpulan ini, ya. Saya rasa demikian. Dan saya udah lupa namanya. Grace. Namanya bagus banget. Nah, saya kalau punya anak perempuan, saya kasih nama Grace. Amin. Cuma nggak dikasih. Jadi nggak bakal lupa. Bisa jadi anak bapak. Dia kalau umur mungkin bisa punya anak saya nih semuanya, kecuali Pak Toy. Siap, Pak Vincent. Di ibunya
Bapak, kami bersyukur dan bersuka cita atas waktu yang luar biasa ini ya Tuhan. Kau kumpulkan kami dalam komunitas ini, dalam saudara bersaudara dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktumu. Puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami diajar lagi ya Tuhan untuk bagaimana kami lebih dekat lagi di pelataran-Mu. Bagaimana kami boleh bersekutu lagi dengan-Mu ya Tuhan. Dan terutama kami boleh semakin mencintai Engkau. Dan melalui firman-Mu malam ini kami diajar untuk terus memiliki hati mengampuni sehingga hadirat Tuhan boleh senantiasa terus hadir dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada malam hari ini kami berdoa untuk pemimpin negara kami, bangsa negara kami ya Tuhan. Dari pusat hingga ke pelosok ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan ada penyertaan Tuhan di bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap pemimpin kami sehingga terwujud kesejahteraan di bangsa kami. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk otorita Nusantara ini ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan memberkati para pemimpin kami, kepala otoritas sampai jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat bijaksana sehingga dalam setiap kebijakan Tuhan ada hadirat Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau percayakan menjadi pejabat-pejabat. Engkau melihat Tuhan hati pimpinan-pimpinan kami, ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini terkhusus. Ada Pak Binsar ya Tuhan, ada Pak Troy. Tuhan mampukan mereka, Tuhan tambahkan lagi hikmat bijaksana. Tuhan tambahkan, Tuhan sertai Tuhan, sehingga dalam pekerjaan tugasnya Tuhan selalu ada penyertaan dan apa yang mereka kerjakan selalu Tuhan buat berhasil. Amin. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang ada di sini. Tuhan, kami mohon untuk kami selalu dikuatkan, untuk kami selalu dimampukan untuk setiap pergumulan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami, mampukan kami ya Tuhan, sehingga ada sukacita terpancar dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, secara khusus kami mengucap syukur dan bersukacita untuk hamba-Mu Pak Troy dan saudara kekasih kami Binca yang Tuhan tambahkan lagi umurnya. Kami percaya ya Tuhan dalam setiap pertambahan umur Tuhan berkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan bahkan apa yang mereka rencanakan, Tuhan hadir dalam setiap hidupnya. Tuhan berkati keluarga dimanapun mereka berada, Tuhan mampukan dalam setiap pekerjaannya sehingga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka rencanakan, Tuhan berkati, Tuhan urapi dan buat semuanya berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kekasih kami, Pak Stanley, dalam suasana duka cita. Kami percaya ya Tuhan setiap rencana-Mu tidak pernah sia-sia dan kami percaya di dalam duka cita yang dirasakan keluarga saudara kami Stanley, Tuhan hadir. Kami minta Tuhan hadir untuk selalu menguatkan keluarga yang ada di sana. Terutama saudara kekasih kami, Pak Stanley. Engkau tahu ya Tuhan tidak berada dengan keluarga, tapi kami percaya kekuatan datang daripada Tuhan serta penghiburan senantiasa Engkau sediakan bagi saudara kami, Pak Stanley. Tuhan, kami juga mau berdoa biarlah untuk ibadah-ibadah kami selanjutnya ada jiwa-jiwa lagi yang dimenangkan ya Tuhan. Tidak hanya kami di sini, tapi ibadah berikutnya kami senantiasa dimampukan dan kami boleh beribadah lagi karena banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Untuk setiap pergumulan rencana-rencana kami selama minggu ini ya Tuhan, kami percaya semuanya di dalam Tuhan. Dan kami berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang jauh berada dengan kami Tuhan juga kuatkan, Tuhan mampukan. Dan Engkau tahu ya Tuhan semua pergumulan anak-anak-Mu di tempat ini yang jauh dari keluarga, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan mampukan. Ya Bapa, inilah doa kami. Tuhan dengarkan, Tuhan sempurnakan karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk.
demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada Pak Troy yang sudah membukakan rumah ini, tempat ini untuk kita beribadah. Amin. Tuhan berkati. Baik, shalom. Shalom. Saya kembalikan ke kelas. Oke, teman-teman, dipuji Tuhan ada hidangan makan malam. Silakan ya menikmati dengan makan malam. Karya dari Mr. William, hidangan makan malam ini, thank you, William ya. Kemudian juga Mince juga membawa berkat juga ya Mince ya. Silakan nanti enjoy sisa waktunya untuk silakan fellowship. Bisa dua makan kali dulu. Ya boleh. Ditutup Ya, doa makan yang dari ini betul, yang pertama boleh kan doa makan ya. Oh boleh ya Mince doa makan. Mince, ayo Mince. Emang gitu suka kepresan. Bukan Mince tapi Mince. Ayo Mince, Ya, Mince. doa makan deh sekali. Ya. Ya, doa makan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan pada hari ini. Malam hari ini Tuhan Yesus kami melakukan ibadah bersama ya Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami bersyukur memberikan ini di ibadah hari ini Tuhan Yesus. Tuhan ada hidupkan kami bahwa makanan ini bermanfaat bagi tubuh semuanya kami untuk makan hidup bersama Tuhan. Bila agama kami Tuhan Yesus semoga ada bersyukur. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hidup lilin-nya, hidup lilin-nya, hidup lilin-nya sekarang juga sekarang juga Pertama, hitung 3 dalam nama Yesus. 1. Ya. Terima kasih semuanya. Thank you ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Okomene Otorita Ibu Kota Nusantara. Yes, yes, yes. Haleluya. Ayo. Oke. Kita ambil lantai G. Turun semua ya? Turun semua. Tibalah di G. Oke. Pasti ibadah nih. Makasih ya Mas. Ya luar biasa. Ini kondisi lift. Oke, thank you. Thank you semua.